kenalin aku Dwi Nurma Berpinam dari kelompok 3. Hai semuanya, saya Germanto dari kelompok 3. Hai guys, perkenalkan nama saya Sekian Dulu dari kelompok 3. Hai guys, perkenalkan nama aku Nazana Villa dari kelompok 3. Halo semuanya, perkenalkan aku Diani Melani dari kelompok 3. Halo semuanya, perkenalkan saya Ferry Sanipar dari kelompok 3. Jadi adat Karo itu menganut sistem patrilineal yang dimana garis keturunan itu mengikuti laki-laki. Jadi hal ini tuh membuat laki-laki itu menjadi pewaris utama di keluarganya. Namun perkembangan zaman, pendidikan, nilai kesetaraan gender dan hukum negara itu menyebabkan praktik warisan ini mulai berubah. Nah, jadi kami di sini itu ingin melihat tuh bagaimana mahasiswa IMKA Unimed menilai perubahan ini. Ada 3 rumusan masalah yang kami angkat. Yang pertama adalah bagaimana pemahaman anggota IMKAT terhadap pembagian warisan di adat Karo. Yang kedua adalah apa perbedaan antara praktik adat tradisional dan praktik adat modern. Yang ketiga, bagaimana peran tokoh adat dalam menyelesaikan konflik warisan. Tujuan penelitian kami ini adalah yang pertama mengidentifikasi pemahaman mahasiswa tentang harta sistem warisan di Karo. Yang kedua, menganalisis perbedaan antara tradisi modern dan modernisasi. Yang ketiga, menjelaskan bagaimana tokoh adat berperan dalam konflik keluarga. Adapun tinjauan pustaka kami yang pertama penelitian oleh Parangginangin 2009 mengenai sistem patrilineal oleh Edis Karo. Yang kedua itu ada Sembiring pada tahun 2018 mengenai perempuan yang sudah mendapatkan hak warisnya. Yang ketiga yaitu oleh Karigen dan juga Sibarani mengenai penyelesaian konflik warisan dan juga pengaruh modernisasi. Adapun kerangka konflik modernisasi yaitu dari penelitian kami bagaimana hubungan adat Karo dengan pemahaman anggota IMKA serta pengaruh modernisasi. Nah, ketiga hal ini mempengaruhi bagaimana cara generasi muda melihat dan memaknai pembagian warisan ini. Metode penelitian yang kami gunakan yaitu menggunakan metode kualitatif dengan pemetaan deskriptif. Nah, di sini pengumpulan datanya melalui wawancara, dokumentasi, dan juga observasi. Dan juga analisis data yang kami gunakan melalui konsepnya Huberman dan juga Miles. Dalam pembagian hak waris masyarakat Karo, Rakus itu menjadi dasar penting yang menjaga proses tetap adil dan diterima oleh semua belah pihak. Di dalamnya itu ada kalimbubu, yaitu memberi arahan dan restu agar keputusan berjalan sesuai dengan adat. Yang kedua itu ada sembuya, berperan sebagai penengah dan penyeimbang pendapat dan menjaga suasana tetap baik. Kemudian itu ada anak beruh. Anak beruh ini menjalankan keputusan yang sudah disepakati dan memastikan pembagian warisan ini berlangsung tertib tanpa adanya konflik. Dengan peran ketiga unsur ini, kalimbubu, sembuyak, dan senina, unsur ini saling melengkapi. Pembagian warisan dapat dilakukan dengan lebih bijak, tertata, dan tetap menjaga keharmonisan dalam keluarga Karo. Topik kami tentang pembagian warisan di Karo. Nah, Bang tahu nggak gimana berarti pembagi warisan itu? Kalau dalam suku Karo ya, dalam suku Karo itu kalau pembagian warisan itu biasanya warisan itu lebih banyak diberikan kepada laki-laki. Karena suku Karo itu kan kalau orang Karo itu kan marga penerus turunan. Jadi lelaki itu adalah penerus dari keluarga tersebut. Jadi lebih banyak diberikan kepada pihak laki-laki gitu. Di sini kami akan membahas pembahasan tentang pengertian ataupun pemahaman tentang anggota IMKA terhadap warisan yang ada di adat Karo. Berdasarkan wawancara kami dengan informan utamanya itu Bang Sola Ginting, yang dimana pemahaman anggota IMKA tentang warisan adat Karo cukup kuat dan detail. Mereka memahami bahwa adat Karo menganut sistem patrilineal yang dimana marga laki-laki itu diturunkan kepada anak-anaknya, sehingga warisan itu terhadap perempuan lebih sedikit dibandingkan laki-laki. Selain itu, mahasiswa IMKA juga memahami bahwa perempuan itu tetap mendapat bagian, tetapi seperti yang saya katakan tadi, lebih sedikit, yang dimana misalnya mempunyai satu, laki-laki itu biasanya mempunyai 3/4, sedangkan perempuan itu 1/4 dari yang dipunyai laki-laki itu, yang dimana pemberian itu biasanya hanya sebagai kasih sayang terhadap perempuan, untuk menghargai perempuan. Karena kan yang kita ketahui perempuan itu
akan menikah dengan laki-laki. Yang dimana kan laki-laki itu akan membiayai sang perempuan. Jadi yang dimana pembagian warisan itu lebih banyak terhadap laki-laki daripada perempuan. Terima kasih. Suku Karo itu kan ada pembagiannya, anak beru, kalimbubu, sembuya gitu. Jadi yang membantu nanti proses pembagian hak warisan itu yang pertama itu anak beru dan sembuya dan kalimbubu juga gitu. Jadi semua orang itu membackup nanti. Jadi contohnya nih dalam pembagian atau warisan itu nanti menurut kalimbubu ini belum tepat gitu. Jadi kalimbubu bisa bantah ini belum pas karena pembagiannya belum sesuai gitu. Gitu juga anak beru. Jadi yang peran yang paling banyak itu adalah anak beru. Pemahaman ini menunjukkan bahwa generasi muda masih menghargai struktur adat. Walaupun mereka hidup di era modern, mereka melibatkan bahwa adat bukan hanya aturan, tetapi juga mekanisme untuk menjaga harmoni keluarga. Yang dimana mereka membuat struktur organisasi IMK ini, yaitu untuk mendorong masyarakat ataupun mahasiswa ataupun anak-anak muda masyarakat Karo agar tetap menjaga tradisi mereka. Yang salah satu masalahnya itu pembagian warisan terhadap masyarakat ataupun warga yang beretniskan Karo. Jadi, dalam masyarakat Karo, konflik waris biasanya diselesaikan lewat musyawarah keluarga besar, yang dimana dalam proses ini anak baru menjaga suasana tetap kondusif. Kalimbubu memberi nasihat agar keputusannya tetap sesuai nilai budaya, dan Senina membantu menengahi pendapat supaya tercapai kesepakatannya. Peran mereka penting sebagai mediator yang menjaga harmoni dan kehormatan keluarga. Namun, ketika musyawarah tidak menghasilkan keputusan sebagian keluarga, terutama generasi muda mulai memilih jalur hukum negara. Hal ini menunjukkan bahwa masyarakat Karo kini hidup dalam dua sistem hukum yang berjalan berdampingan, hukum adat dan hukum negara, yang keduanya dapat saling melengkapi dalam penyelesaian konflik. Jadi kesimpulan yang bisa kami ambil adalah bahwa anggota IMK memahami penuh bagaimana pembagian warisan di dalam adat Karo. Namun pemahaman itu tidak lagi sepenuhnya tradisional, mereka sudah lebih adaptif, mempertimbangkan keadilan, kebutuhan keluarga, dan hukum negara.